Bapak nggak apa-apa. Bapak Ibu, saya buka saja acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan hadir pada acara hari ini. Pada yang terhormat Bapak Wakil Rektor Akademik, Bapak Dr. Arohendi, SHMMMH yang sudah hadir juga. Kemudian kepada Bapak Warek Kerjasama dan Inovasi, Bapak Dr. Wiseto P. Agung yang sudah juga hadir. Kemudian juga kepada Bapak Ibu dosen yang lainnya. Kalau Pak Maksi sudah join belum ya? Sepertinya belum. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk hari ini melalui Zoom meeting. Untuk agenda hari ini sebetulnya Bapak Ibu lebih ke persiapan karena memang sebentar lagi akan launching. Tadi juga mungkin di pagi hari Bapak Ibu ada yang mengikuti acara di YouTube launching terkait dengan panduan hibah, panduan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk tahun 2024. Dan biasanya setelah itu akan muncul nanti di Bima buku panduan resminya, kemudian nanti juga kami masih menunggu sosialisasinya gitu. Jadi nanti berjenjang, biasanya LPPM yang terlebih dahulu mengikuti sosialisasi nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu dosen di lingkungan perguruan tinggi. Itu mungkin untuk pengantar saja sebelum masuk ke agenda hari ini. Jadi ada beberapa acara Bapak Ibu. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Warek Akademik. Kemudian yang selanjutnya pemaparan teknis terkait dengan persiapan nanti pada saat pembukaan hibah seperti apa yang akan disampaikan oleh LPPM. Kemudian yang ketiga, kita juga hari ini untuk sharing ya dari Pak Faisal selaku penerima hibah pengabdian masyarakat pada tahun kemarin 2023. Dari sekian proposal yang diajukan, alhamdulillah satu ada yang tembus untuk yang timnya Pak Faisal. Jadi mungkin nanti bisa berbagi tips ataupun ya sharing pengalaman seperti apa sih pengalaman dari hibahnya gitu. Itu saja mungkin untuk susunannya jadi cukup singkat dan di akhir kita akan buka sesi diskusi dan juga tanya jawab. Langsung saja untuk mempersingkat waktu ke acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Akademik kepada Bapak Dr. Arohendi, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Sari. Bu Sari, kalau ini tuh hanya untuk yang grup-grup yang kemarin saya Enggak, maksudkan Pak. untuk Kalau ini sebenarnya untuk semua, Pak. Jadi untuk semua, semua dosen, ya. betul. Makanya di-share di grup dosen. Ya, karena umum sih, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat siang, Salam Pak. sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Bu Sari dari Ketua LPPM yang telah menyelenggarakan acara ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Nggak tahu di sini apakah Bapak Ibu Dekan juga hadir, ya. Saya sebetulnya cukup prihatin juga, ya. Ini hanya 30 orang, ya. Terkecuali mungkin ada yang mengajar, ada yang akreditasi, ya. Nah, cuman kalau misalkan mengajar tidak, akreditasi tidak, ya saya cukup prihatin, ya. Di saat kita itu penelitian, ya, bidang penelitian yang terkait dengan Bima kita itu sekarang itu belum ada peningkatan yang signifikan, ya. Nah, oleh karena itu barangkali Bu Sari tolong buat daftar hadir. Saya ingin cross check aja, ya. Karena bagaimanapun juga kepentingan penelitian bukan hanya kepentingan Bapak Ibu juga, tapi juga kepentingan perguruan tinggi. Bagaimana misalkan perguruan tinggi kita mau maju kalau memang misalkan dari dosennya tidak ada semangat, ya. Nah, kemarin Pak Rektor di awal tahun sempat, ya, sedih juga Pak Rektor itu karena memang kita di penelitian pengabdian masyarakat itu masuk ke Pratama, ya. Jadi kembali lagi ke awal, ya. Memang sekarang sudah berubah, dulu kan sudah Madya, ya, dari BSI, karena dia terus terang, ya, kultur BSI itu adalah kultur komando, kultur disiplin, ya. Jadi tidak ada, kalaupun misalnya kayak sekarang, ya maaf, tidak ikut pun tidak ada sanksi apa-apa. Tapi kalau BSI waktu itu, karena saya juga adalah mantan BSI selama 10 tahun, itu pasti akan ada surat cinta, ya. Apa nanti konsekuensi surat cintanya itu? Ya bisa misalkan SP1, SP2, atau misalkan
kalau Bapak Ibu misalkan mau naik Japung, pasti itu akan dipersulit ya. Sehingga waktu zaman BSI itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu jalan tol ya. Saya umumnya tidak ada mempersulit ya karena lembaga juga perlu. Tapi kalau zaman BSI itu tidak ya. Sehingga misalkan diajukan belum tentu diajukan ke L2 Dikti atau dulu Kopertis ya. Nah, oleh karena itu dalam suasana kita tidak seperti di BSI ya, tapi kita harus punya rasa tanggung jawab ya. Baik buruknya perguruan tinggi kita itu akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Ibaratnya kalau memang petani ini adalah sawah ladang kita ya, atau misalkan zaman modern ini adalah perusahaan kita ya. Insya Allah kalau misalkan Bapak Ibu terus-terusan jadi dosen, ya insya Allah Bapak Ibu itu akan mencapai yang namanya guru besar atau profesor. Tapi tidak bisa datang dengan tiba-tiba, tapi dipersiapkan dari sekarang ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya perguruan tinggi kita yang baru berumur, saya katakan ke Pak Rektor, baru 3 tahun ya, dan banyak dosen-dosen muda yang jabatan akademiknya ya. Kalau misalkan guru besar di sini hanya ada 1 lektor kepala, apakah ada berapa ya? Apakah 5 atau berapa ya? Nah, beda dengan perguruan tinggi yang lain, swasta yang lain, makanya kita tidak bisa membandingkan. Nah, salah satu caranya adalah kita perlu percepatan ya, percepatan SDM ya. Ya, salah satunya adalah dengan kita ikut serta di dalam kegiatan yang bersifat yang didanai oleh pemerintah ya. Jadi penelitian pengabdian masyarakat itu sebetulnya adalah kewajiban dosen, kewajiban perguruan tinggi ya, yang harus mengeluarkan dananya itu ya mahasiswa, ya dosen, ya perguruan tinggi. Karena kalau BIMA itu adalah stimulus saja ya. Nah, bahkan Bapak Ibu kalau memang misalkan Bapak Ibu ingin cepat jadi profesor ya, minimal Bapak Ibu itu mendapatkan 150 juta minimal ya dari BIMA itu penelitian. Nah, itu kalau misalkan 20 tahun kurang, nah dengan syarat itu Bapak Ibu memenuhi syarat. Kalau tidak, Bapak Ibu itu adalah menguji atau membimbing minimal 3 orang doktor ya. Seperti saya, alhamdulillah kalau saya kemarin setelah saya hitung-hitung itu saya tidak mencapai 150 juta, baru kalau tidak salah dari BIMA itu kurang hanya 90 jutaan yang, atau saya Pak Yosep atau siapa disuruh menghitung ya. Nah, karena saya mau mengajukan yang besar waktu itu belum mendapatkan salah satu syarat kalau yang besar itu kalau tidak lektor kepala atau misalnya, dan kalau tidak salah harus mempunyai artikel yang terindeks Scopus ya. Alhamdulillah saya sudah ada 2 sekarang ya. Nah, oleh karena itu ya Bu Sari, tolong saya hanya ingin mengevaluasi ya, tolong misalkan nanti ada absennya karena saya lihat di sini dicat tidak ada absen ya. Ada Pak, Jadi belum di-share Pak. Tapi belum sudah ya. disiapkan Pak. Ya sudah ya. Jadi dari penyelenggara dari itu siapa sebetulnya yang betul-betul misalkan mengikuti ya. Saya khawatirnya kalau misalkan kondisi dari harusnya 100% ya, kondisi begini saya khawatirnya nanti perguruan tinggi ini di mata peringkat nanti kita ya akhirnya sebetulnya begitu misalkan kita mendapatkan penilaian kebakaran jenggot lagi, Pak Rektor ya negur lagi gitu ya. Padahal ini prosesnya salah satunya ya. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan misalkan yang tidak, nanti saya ingin tahu yang ngajar siapa ya Bu Sari, kemudian yang menjalankan akreditasi siapa ya, saya ingin tahu saja. Dan kalau memang misalkan tidak ikut, nanti saya laporkan ke Pak Rektor, Pak Rektor ini ada orang-orang yang tidak ikut gitu ya. Karena kalau misalkan ini harus ada kontrol ya kata Pak Rektor itu kalau dalam manajemen itu. Kalau misalkan manajemen yang simpel itu planning, organizing, executing, controlling. Nah, kalau kita selama ini tidak dikontrol ya bebas ya. Nah, yang sangat kontrolnya keras ya itu BSI ya. Nah, tapi kelihatannya BSI kan maju ya. Bahkan lepas dari AS itu, BSI itu kebetulan saya menghadiri guru besarnya Ibu Dwija ya. Lepas dari AS itu mempunyai atau membeli gedung baru ya yang di Jatiwaringin. Jadi untuk sekolah Nusa Mandiri ya, alma maternya Bu Sari kan Nusa Mandiri ya Bu Sari ya S2-nya ya. Ya Nah, betul artinya Pak. kan maju terus ya. Nah, kita mau bagaimana, dan ini sebetulnya bukan yang namanya organisasi.
Yang bisa membawa keberhasilan itu bukan hanya rektor, bukan hanya warik dekan, tapi kita semua, ya kita andil semua. Tapi kalau misalkan sekarang sekian persen tidak ikut, aduh saya ya sedih ya, mau bagaimana kita mau menaikin peringkat ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya saya ingin mensosialisasikan ya untuk yang ke depan, mungkin sekarang itu tidak lagi misalkan bisa dihitung itu kalau penulis 2 ya. Nah, coba sekarang misalkan minimal mencoba penulis 1 untuk tiap jurnal ya. Masa tidak bisa, apalagi misalkan yang membimbing tesis ya, membimbing skripsi ya, minimal kan membaca ya. Dan mungkin nanti saya akan juga diinikan bagaimana misalkan buku, karena buku itu belum lahir juga ya Pak Yosep ya, hanya beberapa yang lahir ya, baik misalkan diterbitkan di luar maupun diterbitkan di ARS ya. Nah sekali lagi Bu Sari, saya sebagai controlling nanti saya akan cross check siapa yang tidak hadir dan ada kelas ya, nanti saya ke Pak Rizky dan tolong, dan nanti misalkan masalahnya kenapa tidak ikut ya. Karena kan saya yang mengundang dan tidak ada yang minta izin ya sampai sekarang, saya nggak tahu nanti dicek ya. Nah padahal sebetulnya tanpa apa namanya, tanpa disuruh pun harusnya merasa terpanggil, merasa berkewajiban saya itu harus mendapatkan ya. Kalau sudah misalkan mendapatkannya yang pemula ya kita tingkatkan yang penelitian apa dasar atau apa ya, nanti mungkin Bu Sari menjelaskan ya. Nah, oleh karena itu saya harapkan kenapa misalkan jangan dianggap sepele, karena ini perubahan-perubahan kebijakan pemerintah, terutama misalkan di dalam pedoman saya mengikuti betul dulu ya. Waktu saya ketua LPP mengikuti, oh iya perubahan-perubahannya ya, yang bersifat teknis. Misalkan kalau dulu tidak ada istilah TKT, tidak ada fokus penelitian itu ada di mana. Kalau sekarang kan kita harus jelas ya. Nah, ya terima kasih misalkan Bu Sari mengingatkan ulang. Nah, cuman memang misalkan di sini respon kok kurang ya. Kalau misalkan sekarang dosen kesemuanya ada 150 ya, ini hanya 30, hanya berapa persen itu Bu Sari? 30%, berapa persen? 36 ini 36 yang hadir, Pak. Ya, Dari 30 ya. 120. Ya harusnya minimal misalkan ya 70% ini kok sedikit ya. Ya, tapi mudah-mudahan ketidakhadiran ini ya tadi tugas yang tadi ya. Dan terima kasih juga meskipun misalkan di sini ada dosen yang non tugas tambahan, di sini juga pada hadir ya, ada Ibu Anita ya. Kemudian ada Pak Bambang ya, kemudian Pak Adi Suparwo ya, dan Pak Tony di sini, kemudian nah kalau Bu Nila saya lupa nih, Bu Yunika. Nah terima kasih ya, berarti ada kesungguhan ya. Karena kalau misalkan kita hanya saya jadi dosen itu asal mengait saja dengan itu nanti kasihannya itu adalah perguruan tinggi yang tidak bisa menaikin peringkat, tidak bisa menaikkan akreditasi ya. Dan mungkin suatu saat kita harus, kalau memang misalkan kita ingin bagus ya, kita harus berdisiplin semuanya ya. Nah oleh karena itu ya silakan Bu Sari memberikan pedoman secara umum, dan secara khusus memang saya sebetulnya sudah, kebetulan saya mereview punya Pak Yosep dan tim yang kemarin ya, siapa kemarin itu Bu Dwinta atau siapa ya. Nah ternyata bagus-bagus ya. Nah kenapa kita tidak ATM ya? Jadi jangan belajar 2 kali, ya udah belajar ke Pak Yosep aja ya. Belajar misalkan ke siapa lagi Bu Sari, kemarin saya tidak hafal semua. Yang saya ingat Pak Yosep kemarin teh ya, Pak Ada Faisal atau 6 siapa. ya ada Nah, 6 Pak proposal, Pak. Bukartika itu menurut saya bagus ya. Karena apa? Karena tidak semata-mata kita itu mengajukan proposal ya, tetapi temanya menarik tidak ya. Dan kemarin saya lihat makanya lolos, tema-temanya menurut saya bagus-bagus ya. Makanya Bu Sari, kenapa Bu Sari kita tidak bikin workshop dan bikin fokus group discussion yang dibimbing oleh yang kemarin menang ya. Waktu kalau zaman saya ya otodidak ya, sekarang makanya sekarang saya coba misalkan nanti Bu Sari dengan siapa, yang dengan Pak Yosep, yang dari 6 orang itu coba dibagi ya. Apalagi misalkan yang kemarin tidak lolos, nah kan suka ada catatan. Kalau dulu belum, tidak ada catatan ya, kalau sekarang ada catatan ya Bu Sari ya. Ada, Pak, nanti Nah, disampaikan juga nah itu ya. tolong, dan mudah-mudahan ini bisa menaikkan peringkat lagi. Dan sekali lagi dari saya terima kasih Bu Sari, dan kebetulan Pak Rektor sakit ya, ya kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Pak Rektor cepat pulih kembali dan dalam waktu singkat bisa menjalankan tugas sebagaimana biasanya.
Itu saja barangkali Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum terutama bisa meningkatkan ya atau bisa mengusulkan proposal kemudian bisa lolos, yang sudah misalkan PDP penelitian dosen pemula yang 1 kali coba tingkatkan 2 kali ya. Dan yang lebih meningkat mungkin Bu Sari, kita belum misalkan yang lebih lagi ya, yang lebih meningkat dari PDP ya. Terus terang saya juga kemarin karena terbatas oleh persyaratan ya tidak lolos ya. Nah, mudah-mudahan saya juga bisa ikut lagi, dan Bu Sari tolong terus-terus dimonitor ya. Oh ya, sebelum saya menutup ada satu hal lagi ya. Jadi nanti di kemudian hari, cuman memang kebijakannya belum ada, untuk kenaikan jabatan fungsional Bapak Ibu mungkin tidak akan lagi diajukan ya. Sama seperti kebijakan-kebijakan di pemerintah yang lainnya, cukup nanti di PDPT ya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang saya kemudian di sini Pak Adem ada nggak ya? Saya sudah menugaskan kepada Pak Adem, tolong dicek satu-satu apakah misalkan sudah lengkap atau tidak ya. Karena di dalam sister itu semua data, mulai data umum ya, data pribadi, ijazah, transkrip, kemudian japung ya, kemudian in-passing itu harus diupload semua. Kemudian surat tugas mengajar. Nah, jangan lupa, jadi jangan sampai misalkan harus waktunya diajukan atau misalkan eligible, ini Bapak Ibu masih kosong ya. Kemudian misalkan punya bidang D ya, surat keterangan atau SK segera dimasukkan ya. Makanya saya sebetulnya kemarin sudah menyampaikan ke Pak Adem tolong kalau bisa workshop mengenai sister ya. Jadi kalau dulu sister itu tidak dijadikan rujukan, katanya sekarang mau dijadikan rujukan seiring dengan akan adanya perubahan kebijakan mengenai japung ya. Kemarin isunya awal Januari 2024 itu akan ada ya, akan dikeluarkan, tapi sampai sekarang kelihatannya mungkin masih ada penyesuaian-penyesuaian. Ya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi di samping Bapak Ibu sebagai dosen meningkatkan bagaimana misalkan penelitiannya terutama di BIMA, juga kalau bisa segera meningkatkan japung ya. Meningkatkan japung sebelum misalkan ada kebijakan-kebijakan yang lebih sulit ya. Salah satu contoh katanya ya. Kalau misalkan sudah lektor kepala, nah kalau saya sekarang saya sudah bisa langsung mengajukan ke profesor ya. Jadi dari 550 ke 850. Ya, jadi bisa loncat asal mempunyai jurnal internasional ya, yang Q2 minimal dan SDR-nya 0,3 kalau untuk 0,2 untuk sosial dan 0,3 untuk yang sains ya. Nah, kebetulan saya kemarin 0,5 jadi langsung masuk. Nah, kebijakan katanya selanjutnya sudah tidak bisa loncat lagi ya. Jadi harus kalau misalkan mau ke profesor setelah 550 itu harus ke 700 dulu. 700 baru ke 850. Nah, oleh karena itu ya, ini sudah menjadi isu tapi belum keluar. Nah, makanya Bapak Ibu kalau misalkan sekarang ada yang mau ke lektor 200, lektor 300, lektor kepala 400, misalnya 450, segeralah ya sebelum misalkan kebijakan-kebijakan itu yang nampaknya kelihatannya itu agak dipersulit ya kalau saya lihat ya. Ya, kebijakan-kebijakannya. Oleh karena itu, dan nanti katanya itu sister itu akan dijadikan rujukan untuk penilaian japung. Jadi nanti tidak perlu lagi mengumpulkan. Jadi nanti harusnya barangkali nanti dari Pak Adem sebagai kepala bagian pengembangan, setiap semester itu harus ada workshop pengisian sister ya pada semester yang bersangkutan. Ya, jadi tidak ada lagi misalkan sekarang mau ngisi bidang D susahnya akan mencari datanya gitu. Kalau begitu per semester isikan ya. Itu saja barangkali Bu Sari ya, terima kasih sekali lagi, dan sekarang posisi sudah dikurangi, saya udah 45 orang ya, baru udah 30% ya. Bu Iya, Sari Pak. 30% itu kalau udah 50 ya. Nah, sekarang ini jadi sekali lagi
Bapak Ibu yang hadir di sini, kegiatan ini bukan semata-mata misalkan hanya kebutuhan lembaga, tetapi Bapak Ibu juga perlu juga untuk peningkatan jabatan akademik, dan secara tidak langsung nanti akan ada peningkatan jabatan struktural ya yang terkait dengan jabatan fungsional, yaitu in passing ya. Dan itu akan berpengaruh terhadap Serdos dan uang yang diterima atau honor atau gaji yang diterima dari Serdos yang dibayarkan tiap bulan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Waalaikumsalam Sari. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. atur nuhun Bapak Warek Akademik yang sudah memberikan sambutan dan arahannya. Mungkin langsung saja ke acara selanjutnya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang baru bergabung di Zoom meeting. Jadi memang acara hari ini lebih kepada persiapan Bapak Ibu, karena kalau untuk panduan tadi juga mungkin beberapa Bapak Ibu ada yang mengikuti di YouTube ya, launching panduan. Sebetulnya ketika dicek di Bima itu memang belum muncul, tapi ada beberapa hal yang juga cukup penting dan akan kami sampaikan. Mungkin saya izin share screen dulu. Sudah muncul Bapak Ibu untuk Chrome-nya Bima ya yang dibuka. Nah, Sudah, ini Bu Sari. cukup penting Bapak Ibu. Tadi Pak Warik juga sudah memberikan arahan bahwa memang rutin setiap tahun dari pemerintah atau dalam hal ini DRTPM. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan yang namanya Simlitabmas. Beberapa tahun ke belakang dialihkan menjadi Bima untuk basis informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya yakin di sini bagi Bapak Ibu yang khususnya tahun kemarin juga ikut serta dalam pengajuan proposal baik penelitian maupun pengabdian, ini bukan sebuah hal yang baru ya Bapak Ibu, tapi mungkin nanti apabila ada beberapa kendala gitu, misalnya pada saat login, lupa akun dan sebagainya, itu kami dari LPPM akan fasilitasi. Kemudian sebelum masuk ke sini, mungkin saya juga kembali membuka. Nanti akan ada sosialisasi resmi dari pihak DRTPM, dan di Bima belum ada surat edarannya. Jadi tadi baru launching secara kick off-nya saja, tapi belum ada panduan resminya. Jadi untuk hari ini mungkin saya akan sampaikan berkaca ke panduan sebelumnya saja, karena kalau dilihat dari penyampaian tadi memang ada beberapa skema tambahan, tetapi secara garis besar itu masih hampir mirip dengan di tahun 2023. Di Google Drive Bapak Ibu ini sudah beberapa kali, setiap kali kami melakukan workshop kami share gitu ya link Google Drive, di mana di situ ada beberapa file yang atau beberapa folder yang Bapak Ibu mungkin bisa akses. Ini yang pertama ada panduan PT akademik khusus untuk perguruan tinggi, yaitu Ars University dan juga STP. Tetapi kalau nanti mungkin Bapak Ibu cek, di dalamnya ini masih yang tahun 2023. Tetapi kalau nanti sudah rilis resmi di Bima, kami akan update. Bapak Ibu juga bisa langsung cek di sini ya. Jadi nanti bisa masuk ke website Bima dan di pengumuman di sini akan ada muncul lagi gitu. Mungkin nanti dari jadwal sosialisasi dulu, kemudian panduannya juga bisa di-download langsung di sini. Tapi sekarang belum rilis. Kemudian di sini juga ada untuk Bapak Ibu mungkin yang masih di home base-nya di Akpar Vokasi, ini juga ada panduannya ya. Ini sudah yang terbaru untuk tahun ini. Tapi memang karena kemarin pembukaan hibahnya jauh lebih cepat, jadi sudah ditutup ya Bapak Ibu. Kemarin alhamdulillah proposal dari timnya Bu Wilma berhasil dikirim. Kemudian nah kemarin juga sebelum workshop hari ini sebetulnya saya juga adakan sosialisasi workshop khusus untuk skema PDP. Jadi beberapa juga ada yang bertanya gitu, diundang nggak semuanya karena memang dikhususkan untuk yang masih eligible di PDP. Jadi bagi Bapak Ibu yang butuh referensi, sebenarnya ini memang tidak untuk disebarluaskan secara umum sih Bapak Ibu ya, tetapi mungkin kita lebih ke khusus internal di ARS saja gitu di lingkungan kita. Bagi Bapak Ibu yang mungkin penasaran nih untuk yang kemarin lolos pendanaan itu kira-kira seperti apa, saya juga sudah sampaikan ke Bapak Ibu peneliti ya, kita bisa share aja lah untuk ngasih gambaran ya, bisa dicek juga di sini proposal lolos pendanaan. Alhamdulillah di tahun 2023 itu untuk di
Ars University sendiri sebetulnya lebih dari 40 proposal yang diajukan gitu ya, terdiri dari penelitian paling banyak dan juga pengabdian masyarakat. Tetapi mungkin karena proses seleksi juga yang cukup ketat sekarang gitu dibanding dulu ya Bapak Ibu. Kemudian yang lolos itu dari ARS ada 4, kemudian di STP itu kemarin kalau nggak salah ada 1, di Akpar juga 1. Kemudian yang Pak Faisal tambahan pengabdian ada 1, jadi total 7 yang dapat pendanaan. Nah ini sudah kami masukkan juga, jadi Bapak Ibu nanti kalau mau cek gitu ya untuk gambaran silakan bisa dicek. Kemudian di sini juga, nah ini mungkin tadi tambahan, tadi dari Pak Warek juga sudah sempat disinggung mengenai hasil review. Nah, ternyata Bapak Ibu setelah kami cek di laman operator, sekarang ada menu baru atau tambahan di mana hasil review dari reviewer ini dimunculkan. Ini sudah muncul ya di Bima Bapak Ibu. Nah kalau dulu tuh kita cuman bisa lihat dari mulai draft usulan, proposal dikirim, kemudian yang belum ditinjau, yang disetujui, yang ditolak gitu. Ini muncul di akun operator dan juga di akun ketua LPPM biasanya. Karena memang untuk persetujuan itu harus melalui LPPM. Tetapi di operator sekarang ada muncul lagi yaitu hasil review DRTPM. Nah ini sebetulnya kabar baik juga gitu ya supaya kita mungkin kalau sebelumnya ketika tidak lolos pendanaan juga bertanya-tanya, kenapa ya nggak lolosnya misalnya Bapak Ibu, karena merasa dari segi misalnya templating sudah mengikuti, tapi kan kalau substansi sepenuhnya memang itu diserahkan kepada reviewer. Nah di sini kalau kami cek itu sekarang udah ada hasilnya, jadi bagi Bapak Ibu yang tahun kemarin mengajukan hibah tetapi memang belum mendapat pendanaan nanti akan di-share juga, jadi Bapak Ibu bisa cek ya catatannya seperti apa gitu. Jadi ketika nanti sudah mulai pembukaan, kalau misalnya Bapak Ibu akan mengajukan proposal yang sama atau pengembangan dari proposal sebelumnya itu bisa jadikan rujukan. Nah, ternyata sekarang dimunculkan Bapak Ibu ya dari segi seleksi administrasi, tetapi ini memang hanya muncul di operator. Kalau mungkin Bapak Ibu login Bima itu sih kalau saya cek nggak ada ya. Jadi kita secara personal dosennya nggak bisa ngecek catatan reviewernya apa, tetapi di operator bisa muncul. Ada seleksi administrasi Bapak Ibu, yang pertama dari segi ya templating penulisan, kemudian yang kedua ada dari segi substansi. Nah ini dimunculkan semua. Kemarin sih garis besar ya kita approve karena memang secara templating rata-rata sudah memenuhi, tetapi mungkin bisa jadi ada beberapa ketentuan yang terlewat antara masing-masing dosen atau juga memang penilaian dari pihak DRTPM-nya. Sehingga di sini ada beberapa proposal yang memang ini contohnya punya burian ya layak dan lolos di administrasi, otomatis masuk ke substansi, dan ini nanti yang komentar reviewernya akan kami share juga kepada Bapak Ibu dosen sebagai masukan ya. Mungkin cukup banyak sebetulnya yang diajukan, tapi tadi untuk yang lolos masih terbatas ya. Yang dimunculkan di sini ada sekitar 36 kalau tidak salah ya, 36 untuk yang di perguruan tinggi. Ars University ini untuk skema penelitian ya Bapak Ibu. Tapi memang rata-rata di substansi sih gitu. Walaupun kalau saya cross check secara umum itu banyak juga yang komentarnya sebetulnya cukup positif, tetapi ya memang mungkin ada beberapa pertimbangan sehingga tetap tidak dapat pendanaan begitu. Jadi ini semua nanti Bapak Ibu bisa cek sebetulnya di Google Drive sudah kami inputkan juga untuk mempermudah ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga kalau tadi mau saling sharing gitu, kira-kira proposal yang lolos dan sebagainya juga bisa dicek di sini untuk sebagai gambaran. Baik yang penelitian ataupun pengabdian sudah ada hasilnya Bapak Ibu di sini, jadi bisa di cross check saja. Memang cukup tergantung ya dari reviewer. Saya mungkin stop dulu untuk Nah, ini kami share sebetulnya nanti Bapak Ibu juga bisa cek ya, ini untuk masukan saja Bapak Ibu. Jadi masing-masing di sini sudah ada komentarnya dari setiap ajuan.
mungkin Bapak Ibu bisa cek nanti ada namanya di situ komentar administrasi ya, ada yang substansi. Jadi untuk proposal yang di administrasinya memang di sini tadi kalau kita lihat di Bima ada merah, jadi memang tidak lolos di administrasi. Di situ ada beberapa catatan, nanti bisa dicek juga mungkin untuk perbaikan pada saat pengajuan di tahun ini supaya tidak terulang kembali gitu kesalahan-kesalahannya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang muncul komentar reviewer atau substansi, ini artinya proposal sudah lolos di tahap administrasi, tetapi di sini ya substansinya juga bisa dicek gitu. Tetapi intinya masuk ke tahap 2. Tetapi bagi beberapa proposal mungkin yang kosong di sini komennya artinya memang tidak lolos di tahap administrasi ya Bapak Ibu. Seperti itu kurang lebih, nanti bisa dicek saja. Beda-beda gitu ya di sini untuk penilaiannya karena mungkin reviewernya juga dari bidang ilmu yang berbeda pula. Nanti silakan dicek saja sebagai gambaran. Nah, ini juga yang warna kuning ini saya kemarin habis ngecek juga gitu proposal PDP yang saya ajukan tahun kemarin karena memang juga tidak lolos pendanaan. Kalau dilihat dari sisi komentar sebetulnya memang ya nggak negatif-negatif banget sih ya Bapak Ibu, cukup baik lah gitu reviewernya atau asesornya. Tetapi mungkin ada hal-hal lain juga yang menyebabkan proposalnya tidak lolos sampai ke tahap akhir yaitu dapat pendanaan. Intinya ini nanti bisa Bapak Ibu cek sebagai bahan evaluasi ataupun masukan ataupun perbaikan untuk nanti pengajuan di hibah selanjutnya. Kalau tahun sebelumnya kan kita bertanya-tanya ya nggak lolosnya kenapa gitu. Nah, saat ini sudah muncul baik yang PM ataupun penelitian nanti Bapak Ibu bisa cek. Kemudian di sini juga kami sudah share Bapak Ibu ya terkait dengan user dan password. Jadi mungkin memang ada cukup banyak Bapak Ibu yang harus disimpan lah gitu ya usernya. Ada user Sinta atau sister, ada juga mungkin kalau kepangkatan ya di Javung dan sebagainya. Nah, ini tambahan untuk Bima. Jadi Bima ini khusus ketika Bapak Ibu akan pengajuan hibah nanti wajib memiliki user dan password untuk login ke Bima. Tetapi ada beberapa catatan mungkin yang harus kami lebih tegaskan lagi. Bapak Ibu juga mohon untuk akun Sintanya juga diurus juga gitu Bapak Ibu, maksudnya Sintanya harus sudah terdaftar juga, karena nanti pada saat pengajuan di Bima di sini ketika Bapak Ibu mengajukan sebagai peneliti, itu harus juga melakukan sinkronisasi biasanya. Jadi sinkronisasi adalah ke akun Sinta. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu ada yang masih contoh tidak memiliki akun Sinta atau misalnya belum update ya itu juga akan berpengaruh terhadap sinkronisasi data nanti di dalam Bimanya. Termasuk kepangkatan Bapak Ibu. Nah, ini juga hal yang cukup penting ya. Mungkin di sini beberapa Bapak Ibu sudah ada yang naik pangkat. Misalnya dari asisten ahli ke lektor atau dari lektor ke lektor kepala. Itu juga mohon sebenarnya nyambung semua di sisternya untuk di-uploadkan. Kemudian nanti, nah ini saya login sebagai dosen ya Bapak Ibu halamannya di Bima seperti ini. Ini data-data yang dimunculkan, jadi dia bisa sinkron juga ke Sinta. Nah, di sini kita bisa melakukan sinkronisasi pribadi di akunnya, Sing PDDikti. Tetapi ini tetap akan membaca yang terdata di PDDikti. Jadi intinya otomatis kalau jabatan fungsionalnya naik, Bapak Ibu uploadkan dulu mandiri di Sister supaya nanti ke PDDiktinya juga sinkron, ke Sintanya juga sinkron, dan ke Bimanya juga sinkron. Karena sekarang semuanya terhubung ya Bapak Ibu. Sehingga mohon yang sudah pada naik pangkat gitu untuk segera diupload. Jangan sampai di sini misalnya masih asisten ahli tapi seharusnya udah lektor karena nanti akan juga berpengaruh terhadap eligibilitasnya ya Bapak Ibu, apa saja skema yang bisa diikuti. Nah, di sini kalau saya klik usulan baru memang karena belum dibuka, belum ada menu apapun, tapi nanti biasanya akan muncul.
Tetapi lebih jelasnya mungkin kalau terkait dengan username, password nanti bisa dicek di sini ya. Akan kami share juga link Google Drive-nya, user password. Tetapi ini default yang kami risetkan dari Bima-nya. Tetapi untuk keamanan atau misalnya lebih privacy ya Bapak Ibu nanti bisa ubah sendiri password-nya, diganti saja dengan yang Bapak Ibu lebih enak untuk akses. Tetapi kalau nanti misalnya udah diubah password juga, taunya lupa lagi, nah boleh nanti minta LPPM lagi untuk melakukan riset lagi ya. Jadi nanti akan di-reset lagi di Bima-nya karena kami di LPPM tidak bisa cek untuk password, lebih ke mengubah saja. Itu kurang lebih ada beberapa. Nah, sebelum ke situ mungkin walaupun ini masih panduan tahun kemarin karena yang 2024 ini secara resminya belum launching di web ya, tapi garis besarnya hampir sama Bapak Ibu. Untuk yang masih baru khususnya bahwa dari Bima atau yang dulunya tadi Simlitapmas itu membuka hibah terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat, di mana buku panduannya kalau tahun lalu itu masih digabung dengan vokasi. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah pengajuan kemarin ya bisa dicek, cukup tebal juga gitu si proposal panduannya cukup tebal, tapi sekarang khusus vokasi juga sudah dibikin terpisah. Kemudian nanti yang akademik juga akan launching terpisah. Jadi sepertinya jauh lebih simpel lagi. Kemudian ini hanya review aja, khususnya bagi Bapak Ibu yang tahun kemarin mungkin belum ikut serta dalam pengajuan proposal, baik penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Di mana ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang warna merah pengumuman. Nah ini yang nanti bisa dicek di mana? Di Bima. Jadi di Bima ini akan muncul pengumumannya. Tetapi tenang juga Bapak Ibu, nanti biasanya dari LPPM juga rutin cek berkala gitu. Intinya pada saat sudah dibuka resmi, kami pasti akan sosialisasikan kepada Bapak Ibu semua. Kemudian tahap pengusulan. Nah, pengusulannya di mana? Masih sama tadi ya di website Bima. Syaratnya adalah Bapak Ibu sudah memiliki user dan password untuk bisa login ke Bima-nya. Kalau belum punya kemana ya, ke LPPM bisa menghubungi atau dicek di Google Drive yang tadi. Harusnya sih kalau Bapak Ibu sudah ada NIDN, sudah ada akunnya. Kemudian tahap penyeleksian. Nah, sebelum penyeleksian mungkin ada beberapa tahap ya. Di sini ada tadi administrasi, substansi, kemudian ada pembahasan. Tetapi nanti akan melewati tahap internal dulu. Jadi setelah Bapak Ibu ajukan di Bima, proposalnya dari LPPM akan melakukan cross check gitu. Kalau misalnya kita rasa layak dari sisi administrasi, templating, biasanya kita akan approve untuk bisa diajukan ke tingkat nasional atau bisa direview. Kemudian nanti ada penyeleksian. Nah ini sepenuhnya sudah tidak melibatkan lagi pihak kampus, diseleksi di DRTPM tadi dari dua sisi, administrasi dan substansi, yang hasilnya tadi sudah muncul ternyata ya untuk gambaran. Kemudian penetapan. Nah nanti akan ada surat edaran lagi dan itu semuanya di Bima juga. Nanti pemenang tiap perguruan tinggi, karena ini sifatnya adalah kompetitif nasional, jadi baik perguruan tinggi negeri, swasta semuanya juga hibah bersaing se-Indonesia gitu. Nanti akan serentak dimunculkan pengumumannya. Tetapi mungkin kabar lumayan baik juga untuk khusus pengabdian, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Prof. Nizam bahwa ada tahap 2 gitu ya Bapak Ibu. Contohnya punya Pak Faisal, ini kan lolos pendanaan pengabdian itu untuk tahap 2. Jadi untuk pengabdian itu proposal-proposal yang memang belum lolos, seperti diberi kesempatan lah gitu, yang memang layak pendanaan, nanti di pemberian workshop atau klinik gitu tambahan untuk penyempurnaan, kemudian nanti baru menunggu pengumuman final. Dan alhamdulillah kemarin punya Pak Faisal lolos di tahap 2. Kemudian setelah penetapan nanti pelaksanaan, nanti hari ini juga Pak Faisal akan banyak sharing mungkin terkait dengan pengalamannya hibah yang tahun kemarin, pengabdian masyarakat. Karena memang secara alur hampir mirip, tetapi memang cukup lebih rumit begitu ya dibandingkan dengan yang penelitian. Jadi pelaksanaan, kemudian nanti ada juga kontrak dan sebagainya, itu akan diarahkan dari LPPM. Kemudian setelah pelaksanaan nanti akan ada yang namanya Monef Bapak Ibu. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu lolos hibahnya, dari
kita di internal juga wajib mengadakan namanya Monef kemajuan internal ya. Kita biasanya akan undang, tetapi karena memang keterbatasan reviewer yang juga memenuhi gitu, persyaratannya harus memenuhi. Kemarin beberapa bidang ilmu saya invite dari perguruan tinggi lain. Contohnya kemarin untuk di bidang keperawatan karena memang secara persyaratan tidak ada yang memenuhi, kita undang dari UPI kalau nggak salah, kemudian yang ilmu komputer juga kita undang dari luar. Intinya itu semua nanti LPPM yang akan memfasilitasi, jadi Bapak Ibu nanti tinggal menunggu jadwal monepnya saja. Di Monep kemajuan nanti akan ya disampaikan gitu, mungkin fokus terhadap sejauh mana ketercapaian luaran yang dijanjikan, progresnya seperti apa. Itu di pertengahan ya Bapak Ibu. Kemudian setelah Monep kemajuan nanti juga Bapak Ibu laporan di Bimanya juga gitu. Jadi di Bima catatan harian, logbook juga harus diisi. Tadi ngupload juga laporan kemajuan. Kemudian setelah itu nanti ada di tahap akhir, biasanya sih di Desember gitu ya. Di Desember itu Bapak Ibu menguploadkan laporan akhir dan juga luarannya harus diinput juga. Kemudian tadi tambahan pada saat launching di YouTube itu disampaikan juga bahwa akan ada tambahan untuk tahun ini yang namanya lebih ke tadi e-katalog ya atau mungkin poster lah gitu. Jadi poster luaran dari hibahnya seperti apa itu sebagai tambahan yang mungkin nanti di Bima akan atau wajib dilaporkan juga. Kemudian setelah Bapak Ibu nanti melaporkan laporan dan juga luarannya akan ada penilaian lagi dari pihak DRTPM. Kemudian biasanya ada seminar hasil. Tetapi seminar hasil ini sifatnya biasanya dipilih ya. Alhamdulillah kemarin yang di ARS itu tidak ada gitu yang harus seminar hasil karena lokasinya juga kemarin cukup jauh kalau nggak salah di Surabaya atau di mana kemarin itu ternyata yang diambil adalah yang skema-skemanya juga di atas PDP rata-rata gitu. Kurang lebih ini alurnya Bapak Ibu. Jadi Bima ini memang intinya harus Bapak Ibu terbiasa buka juga sama mungkin tadi dengan Sinta gitu. Ada akun Sinta Nabima juga. Mohon Bapak Ibu untuk bisa login, kemudian silakan dicek-cek aja menu-menunya. Kalau misalnya cara pengajuan seperti apa dan lain-lain, nah di sini juga mungkin Bapak Ibu bisa ke Bima itu ada di luar ya, itu udah ada lengkap Bapak Ibu. Nah, diklik panduan saja nanti ada tutorial akses Bima, sinkronisasi seperti apa. Jadi ini sudah by video semua. Bapak Ibu nanti bisa coba tutorial usulan proposal seperti apa juga bisa ditonton saja karena cukup jelas. Kemudian usulan pengabdian juga seperti apa. Intinya di sini by video Bapak Ibu semuanya bisa tonton di panduan yang ada di websitenya Bima. Hari ini mungkin saya nggak akan demokan langsung gitu ya karena memang menunya juga belum ada. Jadi Bapak Ibu bisa tonton dulu saja di sini khususnya yang belum pernah pengajuan atau masih baru. Kemudian selanjutnya ini tadi juga sudah dibahas ya fokus riset, mungkin nanti bisa difokuskan ke bidang-bidang yang memang jadi topik riset nasional baik yang 5 ataupun yang tambahannya. Kemudian lebih jelasnya ini saya mungkin nggak akan terlalu banyak dulu bahas karena khawatirnya juga ada beberapa tambahan karena nanti juga kita akan ada sosialisasi lagi Bapak Ibu untuk yang panduan resmi hari ini karena memang fokusnya lebih ke persiapan dan juga menyampaikan gitu hasil review dari proposal-proposal yang belum lolos di tahun sebelumnya. Kemudian tadi ini alurnya melibatkan DRTPM, ada Bapak Ibu dosen di sini sebagai pengusul dan juga perguruan tinggi dalam hal ini memang dikelola atau diwakilkan oleh LPPM ya proses pengurusan dan tata kelola hibahnya. Nah ini skema ini masih di panduan lama tetapi tadi kalau dicek ada 2 yang baru ya Bapak Ibu yang tadi yang skala prioritas gitu jadi PDP untuk di wilayah-wilayah yang prioritas seperti itu. Itu mungkin kita menunggu saja panduan yang resmi atau yang baru. Nah dari segi ini
Tadi kalau dicek ya untuk Pratama tuh hampir semua bisa ikut untuk yang baru. Kalau ini masih yang versi lama. Kemudian kalau tahun lalu pembukaan itu kan di bulan Maret sampai dengan terakhir di April ya Bapak Ibu. Untuk tahun ini saya belum tahu apakah mungkin di Februari sekarang atau mungkin di Maret lah gitu. Nanti pembukaan. Tetapi harapannya kenapa kita buat dulu seperti ini persiapan atau woro-woronya dulu supaya Bapak Ibu yang mau mengajukan khususnya untuk yang penyempurnaan misalnya proposal sebelumnya barangkali masih bisa di edit lagi atau disempurnakan berdasarkan catatan reviewer itu juga bisa lebih leluasa waktunya. Karena saya yakin sih dari segi template tidak jauh berbeda mungkin ya. Biasanya tiap tahun juga template-nya masih mirip-mirip saja. Kemudian, nah ini umum saja, karena di sini memang yang diutamakan kemarin juga cukup banyak untuk yang PDP gitu, karena dibanding skema yang lain PDP itu yang cukup banyak yang lolosnya. Kemudian ini template sepertinya sih kalaupun ada perubahan nggak akan terlalu jauh beda ya Bapak Ibu. Ini poin-poinnya. Metode sampai dengan daftar pustaka karena bentuknya proposal kita baru sampai dengan tahap metode. Kurang lebih mungkin seperti itu yang penelitian untuk pengabdian juga tidak terlalu jauh beda kalau tadi lihat dari pada saat launching gitu kemungkinan hampir mirip tapi mungkin dana ya tadi dari Prof Nizam juga disampaikan dana 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ya jumlah proposal yang lolosnya juga lebih banyak. Tahapannya juga hampir mirip saja dari mulai pengumuman sampai nanti pelaporan. Nanti mungkin untuk ini Pak Faisal bisa sharing saja karena kemarin sudah melewati langsung gitu dari mulai awal sampai pelaporan akhir seperti apa sih step by step tahapannya ataupun gambaran pengabdiannya seperti apa. Ini alurnya, fokusnya juga sama ya, 5 prioritas riset dan juga yang 9. Kemudian skema-skemanya juga kalau tadi dilihat hampir mirip. Kemarin tuh Pak Faisal alhamdulillah lolos di PMP ya Pak. Yang PMP. Dan ini apa namanya pengabdian juga untuk semua jabatan fungsional sih biasanya bisa masuk ya. Kan kalau misalnya penelitian itu persyaratan di ketua pengusulnya itu biasanya yang agak berat Bapak Ibu. Sehingga misalnya ya PDP gitu ada batasan. Tahun lalu maksimal ketuanya adalah lektor, jabatan lektor dengan angka kredit 200. Jadi di atas itu sudah tidak bisa. Tapi kalau yang pengabdian sih ini lebih umum biasanya. Kurang lebih ya ini skema-skemanya pendanaan. Mungkin saya nggak terlalu banyak tadi karena kita akan ada sosialisasi lagi yang spesifik mengikuti panduan yang nanti akan dirilis di Bima. Jadi intinya hari ini yang ditekankan adalah Bapak Ibu sudah bisa dicek ya untuk yang tidak lolos pendanaan, catatannya bisa dicek saja seperti apa. Kemudian memang kalau proposal yang diajukannya sepertinya sih nggak muncul ya Bapak Ibu di website Bimanya kecuali untuk yang memang pernah dapat pendanaan gitu. Misalnya contoh ini saya pendanaan dulu tahun 2019 ya muncul, tapi kalau yang kemarin tidak lolos tuh tidak ada. Tetapi di LPPM sih dulu sudah backup juga proposal-proposal yang Bapak Ibu pernah ajukan, jadi sudah kita simpan gitu. Barangkali nanti ada yang memerlukan punya masing-masing boleh dikontak saja. Itu kurang lebih terkait dengan Bima. Ini salah satu akun yang penting yang harus Bapak Ibu miliki juga dan mohon nanti dicek tadi Sintanya karena di sini kita bisa sinkronisasi ya. Jadi pastikan akun Sinta Bapak Ibu sudah ada, kemudian juga Jafung dan sebagainya sudah sinkron. Nanti di sini tinggal ditarik saja gitu di Bima tinggal disinkronkan saja. Tetapi kalau masih ada yang Jafung dan sebagainya belum ya silakan diselesaikan dulu di websitenya masing-masing. Misalnya di sisternya tadi diupdate, kemudian di Sintanya juga bisa di cross check sehingga nanti sinkron ke sini. Karena ternyata pada saat tadi saya cek catatan reviewer itu cukup penting ya Bapak Ibu rekam jejak penelitian.
yang ada di Scholar ataupun Sinta kita, karena reviewer tuh mungkin ngecek juga, misalnya oh kita mengajukan temanya terkait apa, nah terkait topik itu tuh dicek apakah peneliti atau ketuanya sudah pernah mengajukan atau punya penelitian yang sejenis gitu dengan topik tersebut, itu berpengaruh juga. Dan mungkin barangkali nanti tadi ya Sintascore gitu, semuanya by Sintascore, mungkin ada minimal Sintascore dan sebagainya, itu juga mohon untuk dilakukan sinkronisasi. Kurang lebih itu, ini karena saya di ketua LPPM jadi ada 2 menu dengan di kepala kelembagaan, nanti fungsinya ini untuk approve proposal yang masuk dan sebagainya. Tapi kalau di Bapak Ibu mungkin role di dosen ya di sini dan sebagainya gitu, tampilan untuk yang muncul. Mungkin itu saja untuk terkait dengan Bima. Selebihnya nanti ini kami akan share saja baik user password, panduan ini tadi catatan baru yang masih yang tahun lalu 2023, nanti kami akan update, mungkin di sini ditambahkan yang 2024 ya, atau kita tunggu bersama saja di website Bima, nanti biasanya launching di sini gitu. Per hari ini belum ada. Itu saja mungkin Bapak Ibu poin pentingnya. Jadi catatannya adalah masing-masing Bapak Ibu di sini diharapkan sudah mengetahui user dan password Bimanya masing-masing. Kalaupun pada saat akses Word ini ternyata, mohon maaf, yang file Excel ini ternyata sudah nggak bisa, mungkin Bapak Ibu udah pernah reset di tahun sebelumnya ya, atau seperti apa, nanti bisa menghubungi LPPM untuk kita resetkan lagi gitu. Intinya di sini harus sudah memiliki semua akun Bima. Mungkin itu saja. Yang selanjutnya ini juga tidak kalah menarik, Pak Faisal ya, sharing untuk pengalaman pengabdian masyarakat, karena ya baru Pak Faisal sepertinya yang lolos, karena biasanya kita kebanyakan PDP gitu, di pengabdian memang cukup sulit juga, tetapi mungkin bisa di-sharing. Dan tahun ini karena tadi pendanaannya juga mungkin cukup besar, Bapak Ibu bisa berkesempatan juga untuk mengajukan kembali skema pengabdian kepada masyarakat. Langsung saja mungkin ya Pak Faisal bisa sharing pengalamannya. Cek. Baik Bu Sari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang Bapak Faisal. Sebetulnya saya ingin karena diundang ya oleh LPPM dan Pak Rohendi selaku Warek Akademik untuk sedikit sharing terkait proposal hibah PMP atau pengabdian masyarakat pemula yang alhamdulillah lolos di 2023. Sebetulnya yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana kiat-kiat untuk lolos di hibah PMP itu ya sebetulnya kembali lagi udah rezekinya mungkin gitu ya Bapak Ibu. Nah cuman ada beberapa sebetulnya yang menjadi catatan kenapa proposal saya dan tim saya yang sebagai ketuanya, kemudian ada Pak Yosep, kemudian ada 10 tim mahasiswa itu sebetulnya tidak lolos di gelombang pertama gitu ya. Jadi ada catatan atau perbaikan di bagian substansi di mana nanti saya akan tampilkan Bapak Ibu sebetulnya hal yang sangat minim tapi bisa berpengaruh terhadap pencairan dana di ACC atau tidaknya gitu ya, hibah kita seperti itu. Nah, untuk sharingnya mungkin mulai dari proposal yang saat itu kami buat, ya, saya dengan tim buat. Izin sharing, izin share screen ya Ibu. Ya, mangga Pak Faisal. Oke, baik. Nah, ini untuk proposal yang dibuat oleh saya dan tim itu eh, dengan judul pemanfaatan daun singkong menjadi makanan modern sebagai stimulus untuk meningkatkan produktivitas UMKM di Desa Bumiwangi, di mana kebetulan Desa Bumiwangi ini sudah menjadi rekanan ya bagi STP internasional yang kebetulan ada mahasiswa
mahasiswi yang KKN di desa tersebut. Jadi sebelum adanya proposal atau adanya program hibah PMP ini, kami sudah menjalankan kegiatan sebelumnya di sana pengabdian plus KKN. Jadi memang syarat untuk pengajuan hibah PMP itu eh, diharapkan syarat pertama itu adalah adanya kegiatan sebelum gitu ya, sebelum pengajuan proposal hibahnya gitu. Jadi alangkah lebih bagusnya Bapak Ibu misalkan sudah punya tempat pengabdian yang rutin dibina gitu ya setiap semesternya. Nah, kemudian nanti ada salah satu ide mungkin yang bisa diajukan untuk hibah pengabdian gitu. Nah, kenapa mengambil judul seperti ini, Bapak Ibu? Mengingat di daerah Desa Bumiwangi ini untuk pemanfaatan daun singkong itu masih minim, di mana yang dimanfaatkan hanya si umbinya saja gitu ya oleh masyarakat di Desa Bumiwangi. Jadi kami selaku tim dan mahasiswa sangat menyayangkan gitu ya untuk si daun singkongnya yang dibuang berserakan di kebun gitu. Jadi kami coba mengangkat permasalahan itu gitu ya menjadi sebuah makanan yang cukup menarik bagi masyarakat juga dan menghasilkan daya jual yang lumayan bagi UMKM atau ibu-ibu di PKK di Desa Bumiwangi. Nah, untuk proposalnya sendiri, Bapak Ibu, ini sebetulnya sudah sangat detail diberikan panduan gitu ya bahwa untuk membuat ringkasan gitu ya itu sudah tidak boleh lebih dari 300 kata gitu ya, harus sudah memuat urgensi, tujuan dan luaran yang ditargetkan. Nah, ini semua dilakukan di akhir ringkasan, mengisi ringkasan dan kata kunci itu di akhir. Nah, di sini ada pendahuluan di mana tidak boleh lebih dari 1.000 kata. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi eh, pendahuluan ini merupakan ya seperti kita selalu buat gitu ya Bapak Ibu dalam artikel gitu ya yang bisa berbasis dari skripsinya mahasiswa gitu ya atau mungkin penelitian Bapak Ibu yang pribadi gitu ya. Nah, nanti bisa diuraikan di sini di bagian pendahuluan gitu ya. Jadi perlu diangkat lebih mendalam terkait analisis situasi di lapangan dan permasalahan si mitra. Jadi kebetulan permasalahan di UMKM Desa Bumiwangi ini mereka belum punya ciri khas produk yang menjadi unggulan Bapak Ibu. Nah, kebetulan itu menjadi dasar usulan kami sebagai hibah pengabdian ini gitu ya. Nah, ini sudah dijelaskan di pendahuluan terkait kenapa kami mengambilnya Desa Bumiwangi, kemudian di mana letak Desa Bumiwangi, kemudian apa keresahan masyarakat gitu ya, itu semua dijelaskan di pendahuluan. Nah, kemudian lagi ada permasalahan dan solusi di sini. Kalau misalkan nanti tidak ada perubahan yang signifikan dari substansi proposal tahun 2024 ya ini masih bisa diikuti Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada permasalahan prioritas. Nah, ini juga harus dipilah-pilah oleh Bapak Ibu kira-kira permasalahan yang sangat penting atau urgent di tempat pengabdiannya itu kira bermanfaat atau tidak si proposal hibah kita atau apa ya usulan kita itu untuk si tempat pengabdiannya. Oke. Nah, kemudian setelah kita mencari permasalahannya, kita mengetahui permasalahannya, diskusi dengan pihak tempat pengabdian atau objek penelitian kita, tentu kita memberikan solusi, gitu ya, solusi yang kemungkinan bisa kita tawarkan kepada tempat pengabdian kita, gitu ya, mulai dari tadi permasalahan SDM, ekonomi, kemudian pemasaran yang saya angkat dengan tim di proposal ini. Oke, kemudian di sini juga ada
target luaran Bapak Ibu yang harus realistis, artinya targetnya bukan yang muluk-muluk, artinya misal kita tadi pemanfaatan daun singkong, kita menjanjikan bahwa dari pemanfaatan daun singkong nanti UMKM bisa ini contoh yang salah misalkannya Bapak Ibu. Nanti dari pemanfaatan daun singkong itu eh, masyarakat atau UMKM bisa menjadikan daun singkong ini em, produk yang bisa menghidupi seluruh masyarakat daerah Ciparai misalkan atau Desa Bumiwangi. Itu agak terlalu apa namanya jauh gitu ya untuk target luarannya. Jadi diusahakan target luaran ini yang realistis, yang kemungkinan besar bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun gitu ya, dalam waktu 1 tahun pengabdian. Kemudian lagi apa saja yang sudah dilakukan di pengabdian ini itu dijelaskan juga Bapak Ibu bahwa kita itu harus melakukan yang namanya pelatihan gitu ya, pendampingan. Nah, itu juga dijelaskan di bagian laporan atau catatan harian di Bima gitu ya. Serta dicantumkan juga perkiraan dana yang digunakan gitu. Mengingat untuk hibah pengabdian ini kita harus benar-benar ngemodal dulu Bapak Ibu, mengingat dana yang dicairkan itu hibah penelitian terlebih dahulu, sedangkan deadline pengabdian terlebih dahulu gitu ya. Jadi agak sedikit kita harus ngemodal dulu di awal, kemudian nanti klaimnya apa namanya backdate gitu ya. Jadi mundur waktu misalkan kita membeli bahan baku untuk mengolah daun singkongnya itu misalkan di bulan Maret, sedangkan dana baru cair itu di bulan Oktober Bapak Ibu. Dan itu pun baru 70% gitu ya. Sisanya 30% itu setelah laporan kemajuan selesai. Bahkan setelah proses pengabdian selesai baru si dana 30%-nya dicairkan gitu ya oleh Dikti tentunya, oleh Bima. Nah, itu terkait dengan proposal. Jadi intinya di proposal kita tinggal mengikuti saja arahan-arahan substansi yang ada di proposal Bapak Ibu dan tidak diusahakan tidak merubah eh, template yang sudah disediakan dari si proposal. Mengingat apabila kita sedikit saja merubah apa namanya poin-poin atau substansi penulisan gitu ya di proposal itu nanti si proposalnya tidak terbaca di website Bimanya Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti reviewer akan sulit membuka proposal kita untuk direview gitu ya. Nah, adapun luaran yang dijanjikan oleh saya dan tim itu mulai dari publish artikel di jurnal nasional ber-ISSN yang alhamdulillah di Ars University sudah ada jurnal sosial dan abdimas yang sudah Sinta 5. Jadi alhamdulillah kami sudah publish eh, sudah accepted, insya Allah nanti akan segera terbit dan itu sudah dilaporkan. Kemudian ada publikasi media online berupa press release, Bapak Ibu. Ini saya contohkan. Nah, untuk rilisnya seperti ini. Hmm. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu tinggal eh,
rilis saja di media online nasional itu sudah bisa dinilai sebagai luaran dari hibah pengabdiannya. Kemudian lagi saya juga menjanjikan ke di Bima itu untuk ada video kegiatan, di mana video kegiatannya harus diupload di YouTube, Bapak Ibu. Suaranya ya Pak Faisal belum muncul. Ada ya? Baik, sebentar Bu Sari. Bentar, saya stop sharing dulu. Ya sudah ada Pak. Nama saya Siska, saya dari PKK atau UMKM juga di Desa Bunga. Ya. Gimana perasaan Ibu mengikuti kegiatan? Sangat senang sekali, sangat bermanfaat sekali menambah ilmu dari anak-anak muda yang berani berinovasi. Kesannya buat anak Indonesia terus Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk video luaran yang ditargetkan atau yang dijanjikan dari
eh, proposal hibah penelitian. Kemudian ada beberapa tadi seperti jurnal, kemudian produk gitu ya. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu, kita juga perlu eh, membuat poster, kemudian spanduk apabila kita didanai atau sudah lolos proposal kita. Kemudian yang menjadi kesalahan atau eh, kenapa proposal saya tidak lolos di gelombang 1 itu alasannya hanya ini Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat ya. Jadi ada di mana dari Bima itu surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penyusunan laporan pengabdian pada masyarakat. Nah, sebelumnya surat ini tanpa ada kop surat Bapak Ibu. Jadi tanpa adanya kop surat, kemudian di sini juga hanya polosan gitu ya, hanya polosan dan itu yang menjadikan saya dengan tim tidak lolos seleksi eh, substansi gitu ya. Jadi diarahkan untuk perbaikan sehingga lolos di gelombang 2. Hanya tinggal menambahkan kop surat saja di bagian surat pernyataan kesanggupan. Awalnya di gelombang 1 itu tidak ada hasil review yang menyampaikan secara khusus kenapa proposal kami itu tidak lolos. Jadi saya coba buka-buka di bagian Bima gitu ya, apa yang salah dari proposal. Saya pikir dari proposal tidak ada yang salah gitu ya, sudah cukup sesuai dengan dan sudah pede gitu dengan proposal yang kami buat gitu. Nah, kemudian di tahapan apa namanya pernyataan ternyata saya berdiskusi dengan Pak Yosep ini harus menggunakan kop surat gitu ya. Jadi kami coba untuk upload ulang dan dibuat ulang dengan menggunakan kop surat seperti ini. Kami upload kembali dan ternyata alhamdulillah lolos gitu ya Bapak Ibu. Jadi sangat minim perbaikannya sebetulnya, hanya di bagian pernyataan kesanggupan pelaksanaan saja. Nah, kemudian ini salah satu luaran juga yang berupa poster dan poster ini juga kami hakikan di mana memang ada eh, metode apa namanya metode pelaksanaan dari kegiatan PMP-nya seperti itu. Nah, kemudian saya diminta oleh Bu Sari juga untuk men-share terkait PowerPoint dari Monef eh, kemajuan yang internal gitu ya. Nah, ini ada PowerPoint-nya Bapak Ibu. Nah, jadi eh, di hibah pengabdian ini Bapak Ibu perlu wajib membuat atau wajib mengikuti kegiatan eh, Monef kemajuan gitu ya dari pengabdian atau dari hibahnya gitu. Baik itu pengabdian masyarakat ataupun PDP gitu ya. Nah, di sini hanya tinggal Bapak Ibu buat seperti biasa, ada terkait dengan identitas gitu ya, identitas pengusul, permasalahannya tadi, kemudian sampaikan dana yang disetujuinya berapa, kemudian terkait dengan solusi gitu ya, disampaikan. Dan ini juga hanya boleh 5 slide Bapak Ibu ya dengan cover. Jangan lupa juga di cover harus ada logo Kemdikbudristek. Kemudian ada kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, ini perlu disampaikan di Monef laporan kemajuan apa saja yang sudah dilakukan dan tadi seperti di awal saya sampaikan bahwa kegiatan pengabdian ini bukan tiba-tiba pada saat kita membuat proposal, tiba-tiba kita melakukan pengabdian juga, bukan, tapi diusahakan tempat pengabdiannya itu memang yang sudah sebelumnya kita bina gitu. Nah, kemudian ada hasil, ini hasil luaran dan luaran kegiatan, ini yang disampaikannya, kemudian disampaikan juga terkait faktor penghambat dan
faktor pendukung gitu ya, serta solusi dan tindak lanjutnya. Tuh. Nah, ini juga ada foto-foto kegiatan mulai dari observasi, sosialisasi kepada masyarakat, mulai membuat produksinya, kemudian workshop, dan yang terakhir ada penyerahan alat Bapak Ibu ya. Jadi hibah pengabdian ini kami itu diwajibkan memberikan perlengkapan gitu ya. Eh, Perlengkapan iptek sebetulnya Bapak Ibu. Jadi perlengkapan atau alat-alat yang bisa digunakan selanjutnya oleh UMKM atau ibu-ibu PKK melanjutkan program yang diusulkan seperti itu. Nah, alhamdulillahnya lagi seperti yang Bu Sari bilang bahwa eh, kami dan tim tidak eh, bukan tidak lolos, tidak dipanggil untuk seminar hasil, sehingga alhamdulillahnya eh, lebih tenang Bapak Ibu ya, jadi tidak ada seminar hasil. Nah, insya Allah mungkin di tahun depan eh, kita bersama-sama bisa mengajukan proposal pengabdian masyarakatnya yang nantinya mungkin bisa membantu tempat pengabdian masyarakat Bapak Ibu agar bisa lebih berkembang lagi, khususnya dalam hal inovasi gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan di kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke Ibu Sari. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Faisal sudah berkenan untuk hadir dan sharing ya Pak ya terkait dengan pengalamannya di hibah, khususnya hibah pengabdian kepada masyarakat. Karena memang hanya satu proposal kemarin yang berhasil lolos, tetapi alhamdulillah jadi kita juga ada gambaran ya Pak untuk Bapak Ibu yang lain di tahun ini yang khususnya akan mengajukan lagi hibah untuk pengabdian kepada masyarakat. Memang dari sisi prosedur, proses lah gitu ya, proses tahapannya mungkin Pak Faisal mengalami sendiri memang beberapa poin jauh lebih ada lebih rumit lah sedikit gitu ya Pak ya. Tahapannya mungkin, kayak luarannya tadi, video dan sebagainya juga, untuk yang pengabdian termasuk seminar hasil, memang betul, itu berdasarkan sebenarnya random tapi mungkin tetap dipilih, nampaknya perguruan tinggi yang dapat hibahnya cukup banyak sih biasanya kebagian juga, tapi kemarin enggak ya Pak. Tetapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu, pengajuan dan mudah-mudahan lolos, biasanya sistem Monefnya itu ada di 2 tempat ya, Pak Faisal, betul ya? Jadi di mitranya dan juga di kampus gitu. Beda dengan penelitian kan Ya, memang, betul. Jadi ada 1 dua tempat tim yang heeh, dipecah ya. Gimana Pak? Boleh dipecah. ditambahkan aja? Ya, Nah, jadi kebetulan ada Monefnya itu yang satu tim fokus di tempat pengabdian bersama dengan mitra dan yang satunya di kampus lokasinya. Tuh. iya. Ya begitu Bapak Ibu gambarannya untuk yang hibah pengabdian, tetapi Mungkin untuk sedikit yang tambahan Bu Sari boleh? boleh boleh Pak. Punten. Nah, ini ada yang lupa saya Boleh boleh, silakan. informasikan terkait perbedaannya antara hibah pengabdian dengan hibah penelitian Bapak Ibu ya. Sedikit saja satu lagi ini terkait catatan atau laporan kemajuan atau laporan catatan harian Bapak Ibu, di mana di catatan harian ini kalau di penelitian mungkin tidak seribet di pengabdian ya Bapak Ibu. Jadi kalau di pengabdian itu wajib sekali menyampaikan kegiatannya apa, tanggalnya berapa, kemudian sudah berapa persen kira-kira target yang tercapai dari kegiatan tersebut. Kemudian harus ada berkas struk kegiatan, misalkan struk pembelian. Di sini misalkan saya pembuatan haki. Nah, di sini ada 400.000. Ini sudah harus dengan nominalnya Bapak Ibu. Dan ada kelompok biayanya gitu ya. Sedangkan mungkin kalau di bidang penelitian atau di hibah penelitian ini tidak seribet seperti ini mungkin. Itu sih. Nah, kemudian lagi di catatan di akhir sini, nah di laporan akhir pengabdian ini Bapak Ibu ada
Kemudian ada, bentar. Nah, ada rencana hasil pelaksanaan. Jadi harus disampaikan kira-kira ke depannya eh, program dari hibah yang lolos ini mau mau melakukan apa lagi gitu misalkan atau akan dikembangkan seperti apa oleh perguruan tinggi maupun mitra. Dan di sini juga ada yang harus disampaikan terkait mitranya Bapak Ibu. Jadi identitas mitra itu sangat juga menentukan proposal Bapak Ibu bisa lolos atau tidak. Karena di sini sudah ada keterangannya mulai dari mitra sasarannya itu apakah masyarakat ekonomi produktif atau non produktif. Kemudian ada status sosialnya. Ini ada beberapa pilihannya. Kemudian ada yang kalau ekonomi non produktif juga ada pilihannya. Apakah Bapak Ibu misalkan pengabdiannya di sekolah, itu nanti pilihnya masyarakat ekonomi non produktif kayak gitu. Kemudian jumlah mitranya 1, pendidikan mitra, kemudian bidang permasalahannya apa, jarak. Nah, ini jarak dari kampus ke tempat pengabdian juga itu menentukan Bapak Ibu apabila nanti pengajuan di RAB-nya itu ada ongkos atau ada biaya transportasi. Seperti itu mungkin. Ya, itu mungkin tambahannya Bu Sari. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Pak Faisal. Tadi dari sisi Bima ya Pak ya, memang cukup banyak yang harus diinputkan Bapak Ibu. Selain di Bima juga Bapak Ibu harus melaporkan juga nanti baik skema penelitian, baik hibah penelitian ataupun pengabdian masyarakat terkait dengan RAB penggunaan dana. Jadi kemarin hampir semua peneliti dan juga pelaksana pengabdian itu kami minta pelaporan. Jadi di akhir sebelum laporan akhir juga Bapak Ibu atau berbarengan lah gitu, berbarengan dengan laporan akhir untuk mengumpulkan juga terkait dengan realisasi penggunaan dananya yang wajib dikirimkan ke LPPM. Karena kami pun harus diberkaskan untuk dilaporkan juga laporannya ke LLDikti baik secara offline maupun juga secara online. Mungkin nanti bisa sharing saja dengan Bapak Ibu yang sudah pengalaman ya terkait dengan bagaimana pengadaan bukti-bukti gitu karena berbicara hibah cukup penting terkait dengan dana karena memang kita tidak boleh Bapak Ibu sampai ya misalnya kurang berapa rupiah gitu ya dalam dalam realisasinya. Kalau nambahin mah ya bisa-bisa aja karena memang khususnya mungkin di kampus lain banyak selain dari DRTPM tuh ada dana tambahan dari perguruan tingginya juga. Tetapi karena di kita masih terbatas dananya biasanya belum ada tambahan begitu ya Bapak Ibu dana. Normalnya memang harusnya ada tambahan. Tapi intinya nanti semuanya dilaporkan untuk penggunaan dananya. Jadi ketika nanti misalnya contoh lolos pendanaan 20 juta ya Bapak Ibu harus mengkolek tuh struk, kwitansi segala rupa total dengan nominal yang didapatkan gitu. Jadi kita sudah lebih ini apalagi tahun 2023 ini lebih lebih lengkap lah begitu dari LLDikti pun meminta pelaporan. Kalau misalnya dulu masih COVID itu agak nggak terlalu apa namanya nggak terlalu ketat Bapak Ibu tapi sekarang sudah karena mungkin sudah normal pelaporannya juga harus lebih lengkap lagi. Lebih lanjutnya mungkin Bapak Ibu nanti yang khususnya berminat dan ya diusahakan sih memang mengajukan juga ya Bapak Ibu. Jadi bisa mengajukan hibah penelitian berbarengan juga dengan pengabdiannya dicoba juga karena mungkin nanti berkelompok. Lebih lanjutnya bisa sharing langsung mungkin dengan Pak Faisal ya barangkali tadi terkait mitra dan sebagainya ada yang belum jelas. Mungkin saya buka sesi diskusi dulu saja ataupun tanya jawab apabila Bapak Ibu ada yang akan disampaikan atau mungkin ditambahkan. Silakan Bapak Ibu. Boleh langsung open mic saja. Bu Anita mungkin Bu. Oh iya Bapak Ibu di sini yang hadir kan ada sekitar 49 ya. Ini mungkin aman Bapak Ibu untuk akun Bimanya? Kalau Bu Ina mungkin aman ya Bu ya. Kemarin juga Bu Ina, Bu Fani
pada pengajuan juga tahun kemarin. Tapi barangkali misalnya tadi, aduh pas login lupa dan sebagainya, boleh nanti kontak di LPPM saja atau ke LPPM, nanti akan kami resetkan saja untuk passwordnya. Kalau username-nya menggunakan NIDN ya Bapak Ibu, jadi defaultnya menggunakan NIDN masing-masing. Untuk di passwordnya nanti kalau lupa atau tidak bisa akses yang kita sudah share di Google Drive, nanti bisa kita resetkan. Untuk PDP, apakah masih di bawah lektor 300 kualifikasinya? Pertanyaan Pak Adi di room chat. Saya belum tahu Pak untuk pastinya ya, karena pedoman yang paling update tadi memang disampaikan launching, tetapi secara berkas belum muncul di website BIMA gitu per hari ini. Nanti mungkin kita tunggu saja Pak Adi untuk persyaratan lebih detailnya setelah panduan 2024 ini resmi rilis di BIMA. Kalau tahun lalu memang maksimal di lektor 200 ya Pak. Begitupun dengan vokasi, karena kemarin sudah yang di Akpar itu sudah pengajuan. Kemarin contohnya di yang Bu Yuli misalnya kemarin atau Bu Wilma, memang tidak bisa gitu untuk yang sudah lektor 300 tuh di BIMA-nya otomatis tidak bisa pengajuan PDP. Jadi eligibilitasnya untuk skema yang lain. Begitu paling Pak Adi. Jadi kita tunggu dulu saja, barangkali ada perubahan, tetapi kalaupun tidak ya diupayakan untuk Bapak Ibu yang Jafungnya khususnya asisten ahli mungkin itu ke arah PDP dulu saja gitu pengajuannya. Bu Anita, oh iya Ibu, nanti ditunggu saja Bapak Ibu ya launching panduannya, karena pasti nanti ada sosialisasi dulu tadi berjenjang kami akan sampaikan di grup. Intinya siap-siap dulu saja proposalnya dari sekarang, karena tidak jauh beda biasanya tahun ke tahun dari sisi templating. Bedanya kalau yang sekarang itu fokus ada roadmap ya, jadi kita harus sampaikan misalnya penelitian roadmapnya seperti apa, digambarkan dan sebagainya. Kalau yang dulu-dulu tuh nggak sedetil itu, jadi cuman sampai dengan di state of the art beres gitu. Tapi yang sekarang ada tambahan roadmap seperti apa. Dan intinya mungkin yang tadi saya sampaikan hasil review itu Bapak Ibu ya masing-masing saja bisa dicek, dilihat lagi oh seperti apa masukan dari reviewer, bahkan mungkin komentar untuk Bapak Ibu dosen yang lain pun bisa kita jadikan rujukan juga. Oh ternyata reviewer A penilaiannya begini, reviewer B begini, karena mungkin beda-beda juga disesuaikan dengan bidang ilmunya masing-masing ya. Ada yang detail banget gitu penilaiannya, ada yang mungkin ringkas dan sebagainya. Intinya sudah kami sampaikan di kolom chat, di situ ada 2, Bapak Ibu jangan lupa untuk absensi karena ada sertifikat juga ya yang nanti akan masuk ke email Bapak Ibu otomatis. Kemudian yang kedua link Google Drive yang berisi tadi panduan tapi masih yang lama. Saya garis bawahi masih yang lama, nanti akan kita tambahkan yang terbaru kalau sudah muncul. Yang kedua ada proposal-proposal yang sudah lolos di tahun kemarin seperti apa, barangkali ada yang butuh, karena kemarin juga sempat beberapa ada yang minta gitu mungkin biar ada gambaran. Kemudian juga Bapak Ibu yang tahun kemarin sudah mengajukan baik proposal penelitian ataupun PM, tetapi belum lolos sampai ke pendanaan. Bisa dicek ya Bapak Ibu di situ seperti apa catatannya gitu. Baik yang mungkin baru lolos di administrasi ataupun yang sudah sampai ke substansi. Catatannya ada semua di Google Drive yang sudah kami share. Selanjutnya juga di situ kami share ada tadi akun BIMA. Nah kalau akun BIMA nanti bisa WA saja gitu kalau memang yang kita share nggak bisa diakses untuk passwordnya. Silahkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah cukup jelas? Mungkin nanti akan ada beberapa workshop lagi, Bapak Ibu, khususnya kalau nanti sudah launching dan betul-betul pembukaan, pasti kita akan ada coaching klinik lagi, penyampaian sosialisasi. Intinya jangan bosan-bosan, mungkin di selama libur semester ini nanti akan ada beberapa agenda, khususnya adalah terkait dengan hibah yang melalui BIMA tersebut. Cukup Bapak Ibu? Bu Ina, Bu Dwinta, Pak Idam, Bu Anita mungkin cukup? Ya, cukup, Bu.
Ya, alhamdulillah Bapak Ibu ya, sekali lagi jangan lupa absensi karena tadi juga sudah disampaikan Pak Warek ini cukup penting, mungkin barangkali nanti juga harus di-report juga, kemudian lumayan tambah-tambah untuk penunjang juga bidang D gitu, sertifikatnya. Itu saja mungkin Pak Rohendi, Pak. Ya, Bu Sari, cukup barangkali Bu Sari ya. Oh cukup Bapak, mangga Pak. Iya, Ya. ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu, hatur nuhun sekali lagi sudah menghadiri undangan dari LPPM pada hari ini. Siap-siap saja Bapak Ibu, nanti ditunggu akan kami informasikan segera ketika sudah launching panduan dan juga nanti apalagi ketika hibahnya memang sudah resmi dibuka. Intinya sekarang persiapan Bapak Ibu masing-masing silakan untuk memastikan memiliki akun untuk login ke Bima terkait dengan teknis dan sebagainya bisa cek dulu saja gitu karena di website Bima lengkap dengan tutorial penggunaannya juga sudah bisa ditonton ya. Nanti kita akan adakan lagi workshop di waktu yang mendatang. Itu saja mungkin hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan, khususnya juga untuk Pak Faisal, Pak. Hatur nuhun sudah sharing tadi pengalamannya, mudah-mudahan menjadi motivasi dan inspirasi Bapak Ibu dosen yang lain. Akhir kata, mohon maaf jika selama workshop ini ada beberapa hal yang kurang berkenan. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari, Pak Ya, Faisal. hatur nuhun Bapak Ibu. Bisa. Jangan lupa absennya Bapak Ibu ya. Ya. Terima kasih Bibi Sari.